dipersembahkan oleh pasang ini ya, koordinatnya. Kamera trap dipasang untuk kita pengen tahu keberadaan harimau. Nah, setelah kita tahu bahwa di titik-titik itu ada harimau, kita pastinya pengen tahu itu harimau yang sama atau beda. Jadi kita bisa tahu berapa individu harimau yang sebenarnya ada di kawasan ini. Terus dari kamera trap juga nantinya kita bisa estimasi kepadatan dan populasi harimau yang ada di suatu wilayah. Nah, di sini sampai saat ini kita mempunyai 9 harimau yang kita rehabilitasi. Nah, dari mana harimau itu adalah yang pertama kita mendapatkan harimau yang konflik dengan manusia. Jadi harimau yang konflik dengan manusia kita bawa ke sini, kita rehabilitasi dengan harapan nanti setelah kita lepas kembali itu dia sudah siap dan untuk kembali ke alam. Harimau-harimau yang kami rehab ini mereka lepas apabila ketika diberikan pakan mereka sudah bisa memburu dan membunuh mangsanya, seperti itu. Yang kedua kali mereka ketika langsung dengan manusia mereka tidak akan mendekat bahkan menjauh. Tapi ketika kita kontak dengan mereka, mereka malah mendekati, bahkan senang kita ajak bermain. Itu masih sangat jauh sekali untuk dilepas liarkan. Biasanya kita cek dulu kotorannya, eksistensinya, bentuk, warnanya, karena dia makan babi ini boleh kita normal. Kalau dari makanan biasanya dok bisa dilihat nggak kesehatannya? Bisa, misalkan dia cair, kan dia diare kan gitu loh, atau dia terlampau keras, itu berarti kan dia ada konstipasi, kurang cairan. Ini Ucok sama Salma nih. Ini suami istri nih, ya. Pasangan mereka. Dia pernah punya anak yang namanya Perkasa yang di sebelah sana. Sebetulnya yang saran untuk kita lepaskan perilaku dia yang utama. Perilaku dia yang mendekati dengan alam liarnya itu sebagai kritik poin pertama. Perilaku. Setelah itu baru kesehatannya dia. Kalau dia kondisi prima tuh it's okay. Berapa dok? Sudut dok? Mandulnya. Harimau adalah top predator. Jika kita menyelamatkan top predator, secara nggak langsung kita menyelamatkan hewan-hewan yang berada di bawahnya sebagai turunannya, sebagai yang ada di rantai makanan. Karena kita akan menjaga pakannya. Pakannya butuh pakan lagi, jadi kita akan melindungi
pakannya harimau, kita akan melindungi daerah-daerah wilayah yang sering didatangin oleh harimau. Kemudian kita juga melindungi tanaman-tanaman yang dimakan oleh pakan dari pakannya harimau itu. Jadi secara nggak langsung kalau kita bisa meningkatkan populasi yang ada di top predator, secara otomatis satwa-satwa yang ada di bawahnya, bahkan flora faunanya juga akan ikut terselamatkan pula. Dan itu telah menjadi salah satu concern kita. Percaya, kebersamaan adalah fondasi penting sebagai keluarga besar perusahaan. Kami peduli pada mereka di sekeliling kami, seperti kami peduli pada keluarga kami sendiri. Fokus kami adalah kehidupan. Karenanya kami mendirikan Arta Graha Peduli. Jadi Jaguar itu dibentuk untuk mengatasi 3 hal, yaitu tawuran antar warga, trek-trekan, dan street crime, kejahatan jalanan. 360, Tangkal Begal, Sabtu 21 Maret jam 9 malam. Hidup ini milik para pemenang. Ikuti setiap berita kemenangan di Metro Sport, Senin sampai Jumat jam 11 malam, Sabtu dan Minggu jam setengah 11 malam. Indonesia dengan tanah dan iklimnya yang pas, serta jumlah pelanggan yang besar, sempurna sebagai pusat pertumbuhan industri pangan bagi perusahaan yang paham seluk-beluknya. Go sustainable forever. Ada yang sudah sangat siap dan siap untuk masuk ke internasional. Ada berapa? Ada yang mungkin masih euforia aja. 360, Kiblat Hijab, Sabtu 21 Maret jam 9 malam. Kini Top News hadir 1 jam. Indonesia, a country rich in resources and manpower. A country developing towards national security and socio-economic independence. We are part of this process. At Bank Arta Graha International, we are proud to be an agent of development. We are committed to serve the nation. We are proud to be Indonesian. Dipersembahkan oleh kita butuh 2 lagi untuk masang di dalam, di ujung lorong itu sama ujung lorong sana. Memastikan 2 aja, opsi 2. Jadi posisinya di sini ada 2, 1 berarti 4. Iya. Nah untuk kedepannya, kalau masih ada waktu sebelum pelepas liaran itu, kita masang di lokasi-lokasi yang kemungkinan masih terjangkau oleh harimau yang dilepas liaran itu. Pastikan harimau juga akan bermain sukses di air. Gitu. Pasti. Kalau seandainya harimau pertama, kalau seandainya dia dilepaskan nggak mau lari ke kanan, dia nanti kejebak lari ke kanan, itu kan masuk ke danau. Nah pasti kalau udah masuk ke danau, dia pasti akan melakukan survive karena di sana kan tersediaan pakannya sedikit. Lalu dia akan makan lokan, yang kami temukan lokan tuh, lokan dimakan, apa-apa dimakan. Untuk monitoring pasca pelepas liaran sendiri, kita ada memasang kamera trap dan video trap di sekitar lokasi pelepas liaran dan di jalur-jalur yang diperkirakan akan dilewati oleh harimau-harimau tersebut. Dengan tujuan kita bisa memantau apakah harimau tersebut itu masih bisa survive atau justru tidak bisa survive.
Kalau kita pakai kolar saja, kita hanya mengetahui pergerakannya. Tapi kalau dengan kamera trap kita bisa mengetahui dia luka, dia sehat, dia kurus, dia gemuk, kita bisa mengetahui. Jadi tujuan kita pemasangan kamera trap itu adalah untuk memonitoring kondisi si harimau yang kita lepas liarkan itu sendiri. Kalau kita lihat ini kan ada jejak rusa kan ini, ya, jejak rusa. Jadi memang ini adalah kesana dan kesana adalah jalur dari pakan harimau. Dan tadi di depan kita juga menemukan jejak harimau, jadi kita putuskan kita pasang kamera trap di sebelah sini dan pasang kamera trap sebelah sini ya. Jadi tolong dibersihkan sekitarnya semak-semaknya biar tidak mengganggu pandangan dari kamera trap. Di satu titik, satu kamera trap pantera, dua kamera trap pantera sama satu kamera trap bulu. Sekarang mana? Nah, untuk memasang kamera trap ini kita juga bekerjasama dengan ranger. Jadi kita menggunakan metode yang sudah kita tentukan dengan kamera trap, dengan video trap. Kita jalan bareng dengan ranger, kita pasang kamera trap di satu titik yang sudah kita tentukan dengan grid 3x3 km di seluruh wilayah Tamling. Dan setelah 3 atau 4 bulan kita ambil datanya dan kita evaluasi. Dan hasilnya adalah dari hasil data itu kita bisa menyimpulkan bahwa kita akan mengetahui berapakah jumlah dari harimau Sumatera. Apakah ada mamalia atau satwa yang lain yang tertangkap dengan kamera trap. Jadi semua bisa terrecord di situ. Kita tenis lapangan di dalam hutan, itu 10 hari bergerak ke dalam hutan, terus 5 hari kita break, nah, seperti itu. Jadi 5 hari break itu bukan break arti tidak melakukan aktivitas, tidak. Jadi pertama kali kita kembali ke home base, kita membongkar seluruh equipment peralatan yang ada, mulai pembersihan, checklist dan sebagainya. Terus yang kedua, pelaporan data kepada tim database. Nah, tim database ini saat ini di-backup oleh tim konservasi, yaitu tim saintisnya. Masih ada di dalam. Pada dasarnya harimau di seluruh dunia itu sedang mengalami populasi yang menurun. Saat ini populasi harimau Sumatera khususnya berdasarkan status IUCN sudah dalam taraf critical endangered, itu sudah sangat terancam kepunahannya. Harimau Bali adalah harimau yang pertama punah di Indonesia. Kemudian dilanjutkan harimau Jawa sekitar tahun 90-an. Kemudian yang sekarang tersisa harimau Sumatera. Karena apa? Yang pertama karena kurangnya wilayah hutan. Jadi wilayah untuk jelajah harimau itu semakin berkurang karena degradasi lahan, degradasi hutan. Kemudian juga karena kegiatan perburuan. Kalau di Tamling sendiri populasinya itu di wilayah 45.000 hektar. Sekarang udah kurang lebih 50.000 hektar. Tahun 2012-2013 kita udah pernah monitoring populasi itu ada 24 ekor harimau. Terus kemudian kita lanjutkan tahun 2014, kita ketemu 7 ekor harimau baru. Jadi sekarang kita udah identifikasi 31 ekor harimau.
Dipersembahkan oleh anginnya tuh di sini, badanku meriang. Anginnya tuh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Masuk angin, minum bejo bintang 7 dengan jahe merah 2 kali lebih nendang. Bejonya tuh di sini, iya bejo bintang 7. Jahe merahnya hangat, anginnya langsung minggat. Bejonya tuh di sini, di sini, di sini, di sini. Bejo bintang 7. Bejo teko angin lungo. Letusan Gunung St. Helens tahun 1980 menjadi letusan terparah sepanjang sejarah Amerika Serikat, baik dari segi kekuatan letusan maupun kerugian ekonomi. Kini para ahli mengambil risiko pemetaan zona bahaya, juga jalur evakuasi di sekitar gunung-gunung berapi yang masih aktif. Mega Disaster Volcano, Sabtu, 21 Maret, jam 1:30 siang. Jadi Jaguar itu dibentuk untuk mengatasi 3 hal, yaitu tawuran antar warga, trek-trekan, dan street crime, kejahatan jalanan. 360, Tangkal Begar, Sabtu, 21 Maret, jam 9 malam. Indonesia dengan tanah dan iklimnya yang pas, serta jumlah pelanggan yang besar, sempurna sebagai pusat pertumbuhan industri pangan. Bagi perusahaan yang paham seluk-beluknya. Go sustainable forever. Kini Just Outfit hadir setiap Sabtu jam 11 malam. Indonesia, a country rich in resources and manpower. A country developing towards national security and socio-economic independence. We are part of this process. At Bank Arthagraha International, we are proud to be an agent of development. We are committed to serve the nation. We are proud to be Indonesian. Dipersembahkan oleh Pertama kali kita translokasi adalah dari Aceh. Dari Aceh dulu, hampir semuanya berkonflik dengan manusia. Ucok, ada Pangeran, ada Buyung, ada Agam, kemudian Panti. Nah, kemudian ada juga yang dari Bengkulu, si Mekar, ada yang dari Jambi, si Salma, ada yang dari Medan, Satria. Salah satunya ada yang makan manusia dan mungkin makan ternak yang lain. Kalau tidak kita bawa ke sini, harimau itu akan dimatikan. Solusi yang terbaik adalah daripada harimau itu dibunuh atau daripada dia itu tinggal di jeruji besi yang hanya sekecil dan habis itu mati, akhirnya kita translokasi ke sini dan kemudian untuk mengantisipasi dengan dulunya dia konflik dengan manusia, kita rehabilitasi. Kita latih dengan pakan-pakan hidup, dengan pakan-pakan yang alami di sini. Dan setelah kita rasa kita nilai catat kesehatannya, kita catat perilakunya dan segala macamnya udah siap, kita akan lepas liarkan kembali harimau-harimau tersebut. Udah, pintunya lewat sini aja nanti. Bisa santai.
Sampai saat ini kita melepas 2008-2010 ada 4 harimau yang sudah kita lepas. Dan sampai saat ini kita tidak ada laporan, satupun laporan dari harimau kita yang masuk ke kampung. Dari harimau kita itu yang masuk ke kawasan-kawasan yang berdekatan dengan pemukiman. Apakah dia itu mangsa ternak, apakah dia itu mangsa manusia, itu lebih kejam lagi. Sampai saat ini tidak ada laporan. Jadi itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan di sini itu yang dulunya harimau itu konflik di sini, sampai sini tidak terbukti kalau harimau itu akan konflik lagi dengan manusia. Masyarakat yang berdampingan dengan kawasan hutan TNBBS ini nggak ada kekhawatir. Memang kami dari lahirnya di hutan, bukan lahirnya di Jakarta. Lahir di hutan, kami ngambil damar aja, tidur di tambi kayu aja di hutan itu nggak merasa takut. Kalau udah masuk hutan itu dulu masih ngambil di damar, udah ngantuk, udah capek, lelah, tidur di tambi kayu begini, udah pasang ampar, plastik, duduk, tidur di situ. Nggak masalah. Nggak ada. Harimau di sini banyak, badak banyak, tenuk banyak, semuanya banyak, beruang juga banyak. Nggak ada kekhawatiran. Bahwa kalau manjangan ini banyak dan hewan yang lain banyak, berkemungkinan harimau yang kita lepas, harimau yang ada dalam hutan tidak memangsa manusia. Masyarakat adat di wilayah Pematang Sawah ataupun Lampung Barat ini belum terlalu serakah. Masih ada mikir untuk kedepannya. Kalau daerah lain, yang paling parah saya lihat di Aceh. Gundul habis, harimau masuk kampung, jangan-jangan mau masuk rumah. Nggak ada lagi hutan, kayu besar-besar itu udah ngeletak semua. Nah, kenapa harimau di luar kawasan Tambling ini itu banyak yang berkonflik dengan manusia? Karena memang wilayahnya itu sudah tidak ada, wilayahnya itu sudah menjadi wilayah kebun. Wilayahnya itu banyak terjadi perburuan, dan secara otomatis pakan-pakan yang ada di situ juga sudah banyak yang berkurang. Mau nggak mau harimau akan masuk ke kampung untuk curi ternak penduduk, masuk ke kampung untuk makan manusia dan segala macam. Jadi siapa sih sebenarnya yang salah di sini itu? Apakah si hewannya yang dulunya itu rumahnya tiba-tiba kita rampas sebagai manusia yang serakah, ataukah manusianya? Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan.